Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fikal dari Properti 99. Kali ini kita akan membahas tentang penipuan dalam dunia properti. Kenapa kok ini sangat penting untuk kita bahas? Jelas, karena penipuan ini sangat marak atau sangat banyak sekali terjadi. Walaupun sebenarnya modusnya itu sama, caranya sama, tapi tetap banyak sekali yang terkena. Nah, salah satu faktornya mungkin karena membangun rumah, aset atau properti yang lainnya itu kan sesuatu yang jarang dilakukan oleh tiap orang ya. Sehingga ini adalah pengalaman pertama kali atau bagaimana, sehingga saat memilih kontraktor itu banyak yang terjadi kesalahan gitu loh, karena pertama kali itu. Sehingga walaupun modusnya mereka tuh sama, tetap aja ada yang kena. Nah, oleh karena itu kita akan menjelaskan bagaimana modus mereka dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di dunia kontraktor atau di dunia membangun rumah itu sebenarnya cuma ada 3 ini partnya. 3 ini pelaksananya loh ya, itu ada 3 ini. Tukang, mandor, dan kontraktor sebenarnya. Dan penipuan sebenarnya itu paling banyak di sini, di tukang atau kepala tukang. Nah, kalau di tukang biasanya ini kan mereka fokusnya adalah tenaga ya, tenaga aja. Jadi mereka udah dibayar, setelah itu nggak kerja. Ini sebenarnya paling banyak terjadi sih di tukang dan kepala tukang. Kalau mandor biasanya adalah masalah gaji dan bahan. Jadi mungkin bahannya yang dibeli itu kebanyakan atau banyak yang ditilap, atau belanjanya itu 100 juta tapi ngomong 150 juta kayak gitu. Itu yang sering terjadi di mandor. Gaji tukang atau kepala tukang kan dipegang mandor itu biasanya. Nah, biasanya gaji nggak dikasihkan kayak gitu. Itu paling banyak juga kayak gitu. Kalau kontraktor sebenarnya itu jarang banget Bapak dan Ibu terjadi. Tapi kalau ini sampai terjadi, biasanya bukan dari sisi penipuan ya, tapi kecuas atau kecurangan. Kalau kontraktor, nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kenapa kok kita ngomong di awal paling banyak di tukang atau kepala tukang? Jadi gini, ini adalah cara paling simpel. Jadi kalau Bapak dan Ibu kerjasama membangun rumah hanya dengan tukang atau mandor aja, pastikan Bapak dan Ibu mengetahui kalau track recordnya mereka, jangan orang baru, sehingga dibangun gitu loh. Dan penipuan yang dilakukan mereka sebenarnya nominalnya itu nggak besar, kebanyakan nggak besar, tapi sekali kena ya tetap lumayan ya kan, sehingga tetap harus hati-hati ya gitu. Jadi kalau dengan tukang dan kepala mandor, Bapak dan Ibu harus hati-hatinya lebih, karena ini adalah paling banyak terjadi penipuannya kayak gitu. Terus kenapa kok kontraktor enggak? Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, oke. Saya mau sedikit cerita. Sebenarnya intinya sama, yaitu harga murah. Ini adalah tempat penyebab penipuan paling banyak adalah harga murah ini kayak gitu. Cuman kan nggak ujuk-ujuk ngomongin murah ya, tetap ada skenario ceritanya, dramanya itu mesti ada. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Nah, begini, bengkak di akhir. Ini ceritanya bagaimana sih bengkak di akhir itu sebenarnya? Jadi gini, banyak kontraktor itu ngomong harga bangun rumah tipe A atau tipe B itu tidak wajar. Contoh, harusnya habisnya itu 1M anggaplah ya. Habisnya 1M, mereka ngomong 300 juta habisnya. Ini kan nggak wajar ya, kok bisa selisihnya jauh banget, gimana ceritanya gitu loh. Nah, mereka ngomongnya kayak gitu. Nah, setelah itu karena mereka ngomong kayak gini, otomatis banyak orang yang kepencut ya, kok bisa gitu loh, oke deh pakai ini aja bisa murah gitu, pakai ini aja harganya jauh sama si A si B yang harganya 1M gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu kepencut ya. Bapak dan Ibu, saya tegesin, semen itu harganya sama, bata sama, genteng sama, keramik harganya sama.
Logikanya dari mana? Harga yang wajarnya 1M jadi 300 juta. Nggak wajar, nggak logis. Ya, semua pembangunan itu dihitung, bukan dibatin, ya Bapak dan Ibu. Karena semuanya dihitung, ya nggak mungkin lah selisihnya itu bisa sampai segini, 3 kali lipatnya, nggak mungkin. Kalau ada yang ngasih sama opsi kayak gini, ini udah jelas sebenarnya penipuan, kayak gitu. Jadi nggak usah diambil lagi. Nah, tapi kan setelah itu nggak semudah itu terlepas dari penipuan itu ya. Penipuan itu nggak mungkin semudah itu membuat Anda terlepas dari jeratan mautnya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Nah, mereka akan bercerita banyak. Salah satunya, ini harga bisa harga segini karena kita desain Bu, desainnya bagus dan pintar sehingga bisa mengefisiensikan biayanya. Wih, mantap. Mantap banget. Sebenarnya ini benar, desain itu bisa membuat harga lebih murah. Tapi bukan sulapan kayak gini. Tapi banyak yang kepencet loh. Banyak yang terkena loh penipuan ini. Desainnya murah. Nah, untuk desain itu kita butuh survei dulu Bapak dan Ibu. Nah, oke. Survei mereka akan nah, setelah itu, oh iya benar, harus survei dulu ya. Oke, berapa surveinya? 1 juta. Oke, untuk surveinya 1 juta, ada yang surveinya 2 juta, tergantung lokasinya gitu. Banyak yang mau? Banyak. Hematnya 700 juta loh. Kalau survei 1-2 juta ya nggak apa-apa toh. Ya nggak? Oke. Deal, survei. Setelah itu desain. Ini desain tuh penting supaya kita bisa mengefisiensikan biaya. Berapa biaya desainnya? 20 juta Bu, atau 30 juta. Nggak apa-apa, daripada habis 700 juta, banyak yang kena dengan cara ini. Ya enggak? Kayak gitu. Pembangunan nilai rumah 1M itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, oke, kita kembali lagi ke desain 30 juta. Otomatis berikutnya adalah step pembangunan. Nah, sebelum pembangunan ada yang namanya penghitungan RAP ya. Apakah mereka akan mengeluarkan biaya 300 juta setelah menghitung desainnya yang 20 juta tadi? Enggak. Ternyata biayanya pembangunan tetap 1M. Sampai sini paham? Masa paham? Enggak paham? Paham dong. Paham lah. Jadi ending-endingnya sebenarnya mereka ingin mengambil keuntungan ini 20 juta, 30 juta ini gitu loh. Mereka ingin mengambil keuntungan di sini. Tapi dengan bahasa ini tadi, ini udah untung banyak. Untuk desain atau ini butuh waktu kurang lebih 3 hari, paling maksimal 2 minggu. Itu udah jadi. Untuk pembangunan butuh waktu 6 bulan 1 tahun. Jadi desain aja mereka bisa dapat untung 20 juta, gak ada bahan baku loh. Bahan bakunya cuma ide sama otak. Jadi desain tuh kayak dokter sih, cuma modal otak gitu. Gak ada modal bahan gitu, kayak dokter. Nah, untungnya banyak Bapak dan Ibu. 20 juta, anggaplah kalau 2 minggu berarti 6 bulan kurang lebih bisa dapat 12 proyek. 12 proyek berarti 20 juta kali 12 berarti berapa? 20 kali 12 berarti 240 juta. Nggak napa-napain, nggak modal apapun, untung 240 juta. Sedangkan kalau bangun, untungnya nggak sampai segini Bapak dan Ibu, kecil gitu loh. Tapi desain aja bisa untung segini dengan modal nipu kayak gini tadi, kayak gitu. Nah, goalnya mereka hanya sampai di desain sama itu. Nah, karena membangun itu ribet, akhirnya mereka akan membuat sistem pembayaran untuk pembangunan itu susah atau ribet gitu loh. Salah satunya mereka maunya adalah pembangunan 100% di awal. Ingat, goalnya tadi udah dapat di desain sama itu udah dapat untung di sana ya mereka. Jadi mereka tidak akan mengejar mencari keuntungan dari sisi pembangunan. Mereka akan minta 100% di awal.
untuk biaya pembangunan. Jadi kalau tadi biayanya 1M, mereka ingin dibayar langsung 1M, nggak mau tahu 1M harus bayar di awal. Mereka udah untung ya, jadi mereka nggak berat di sini. Nah, setelah dibayar seperti ini, setelah pembayaran, oke. Deal, setelah deal baru mereka bangun. Tapi kalau nggak deal, ya udah untung kok gitu. Nah, bengkak di akhir tadi 300 juta, ternyata tetap jadi 1M kayak gitu. Ini masih untung karena masih dapat desain. Tapi kalau nanti kita bahas ya tentang desain ya, desain itu bisa jadi malah praktek loh kalau nggak tahu sebenarnya tuh. Nanti kita bahas desain yang malah praktek itu seperti apa di next video ya. Kalau saat ini belum. Nah, dikerjak, jadi bengkak di akhir kayak tadi. Jadi ini penipuan yang dari sebenarnya Bapak dan Ibu tetap masih dapat desain, tapi ya tetap maksudnya goal kita kan bangun, bukan cari desain. Pengennya harga murah, ternyata tetap mahal. Inilah penipuan pertama. Tapi seenggak-enggaknya masih dapat desain gitu loh. Walaupun ending-endingnya tetap nangis juga karena cuma dapat kertas, bukan dapat bangunan, ya enggak kayak gitu. Nah, berikutnya adalah ini tadi bengkak di akhir ya. Berikutnya adalah dikerjakan separuh lalu ditinggal. Jadi tadi bangunnya kan 300 juta, harusnya kan 1M ya. Kalau tadi 1M, tapi ini tetap ngomong 300 juta. Ngomong bisa dikerjakan 300 juta, ternyata baru jadi 20%. Udah laib, udah ninggalin. Harusnya kan jadi 30% ya. Tapi enggak, mereka cuman bangun sampai 20% aja, setelah itu ditinggal. Pondasi itu kan cepet ya Bapak dan Ibu. Bangun pondasi. Kalau 20% itu biasanya habisnya tuh bangun pondasi aja. Pondasi sama sedikit slope ke atas lah. Itu kan butuh waktu 2-3 minggu tergantung besar kecilnya bangunan ya. Setelah itu ditinggal, nggak dilanjutin. Kayak gitu. Itu banyak terjadi kayak gitu. Ke berikutnya tidak dikerjakan sama sekali. Oke, bangunnya 300 juta. Mau nggak dibangunin 300 juta? Yang lainnya ngasih 1M mau, tapi bayarnya harus semuanya di depan gitu loh. Mereka ngomongnya sih gitu. Oke deh, nggak apa-apa, yang penting murah gitu. Ditransfer semua, setelah itu nggak dibangun semua, tinggal. Nah, ini paling banyak sebenarnya. Sehingga Bapak dan Ibu harus hati-hati jika ditawari seperti ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya solusinya itu paling pertama adalah tentang desain. Bapak dan Ibu semuanya perlu Bapak dan Ibu ketahui sebelumnya. Bangun rumah itu seperti kayak pesen catering makanan. Harga mahal atau murah tergantung menunya. Kalau bangunan tergantung speknya. Jadi nggak bisa Bapak dan Ibu, ini sering terjadi dan tanya ke kita, Pak, Bu, atau Mas, Pak, tanya ke kita, harga per meter perseginya berapa gitu. Harga per meter perseginya berapa. Tanpa ngomongin speknya, ya kita bingung lah. Itu seakan-akan Bapak dan Ibu ngomong di toko catering, Bu, harga satu porsinya berapa gitu. Yang ditanya penjual nanti apa setelah itu? Porsi apa? Daging atau pecel gitu? Steak atau pecel? Harganya kan beda. Ya sama. Kontraktor pun juga gitu. Mau spek yang kayak gimana dulu? Kayak gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu speknya apa, desainnya seperti apa. Itu harus jelas dulu, baru tanya harga per meter. Kayak gitu. Kalau nggak ada, ya jangan tanya dulu. Kita juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, jadi tanya dulu ya desain. Ini adalah penentu logisnya. Jadi kalau ada kontraktor tiba-tiba udah ngomong 3 juta per meter tapi belum tahu desainnya, sebenarnya Bapak dan Ibu harus tanya dulu 3 juta ini acuannya apa. Wong belum ada desainnya, belum ada speknya kok udah ngomong 3 juta kayak gitu. Ya sama lah, Bapak dan Ibu pesen pecel
Tiba-tiba dia ngomong harga pecelnya 30.000, kaget nggak? Yang lainnya jualnya 10.000 sampai 15.000, ini ngomong 30.000. Ya kita harus jelasin 30.000 itu dapat apa aja emang? Pecel, daging, ya bener ada dagingnya kayak gitu loh. Nah setelah itu LAB itu rancangan anggaran biaya. Jadi desain ini akan membantu Bapak dan Ibu mendapatkan harga yang wajar ya. Setelah itu LAB itu akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui struktur pembiayaan. Jadi gini, ini kan LAB itu rancangan anggaran biaya ya. Buat yang belum tahu. Nah, ini sangat penting. Jadi rumah itu kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi rumah ya. Pertama kita bikin pondasi dulu, ya kan? Gampangnya ya. Setelah pondasi jadi kita bangun temboknya, ya kan? Setelah tembok jadi kita bangun atapnya. Setelah atap jadi kita finishingnya, mulai tembok pengecatan, setelah itu keramik dan lain-lain. Nah ini kan pintu kaca dan ya banyak ya. Nah ini kan dibangunnya terpisah. Nah pada saat kita step-stepnya tadi pondasi, tembok, terus atap, finishing. Ini simpelnya ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya nanti rinciannya banyak banget. Pondasi itu isinya apa aja, tembok isinya apa, atap isinya apa, finishing isinya apa, itu banyak banget di LAB. Tapi ini kita simpelkan. Anggaplah ini butuh biaya 25%. Ini butuh biaya 25% juga biar gampang ya. 25% juga, atap 25%. 25%. Finishing sama 25% juga, anggaplah. Nah, kalau bangun pondasi sama tembok itu kan nggak barengan, apalagi dengan atap kita kan nggak mungkin. Nah Bapak dan Ibu bisa membayar pondasinya dulu, jadi 25%. Oke, aku bayar 25% untuk pondasinya gitu. Pondasi jadi baru bayar berikutnya untuk tembok. Udah jadi baru bayar atap, baru bayar ini. Jadi jangan bayar langsung 100%. Kan nggak langsung dibangun semua, kan ada dikit-dikit gitu kan, tergantung. Nah jadi ini akan sangat aman. Jadi nanti pada saat sudah bayar 25%, Bapak dan Ibu lihat udah jadi belum 25% ini. Kalau belum ya jangan dibayar untuk tembok, pondasinya selesaiin dulu baru bayar berikutnya. Nanti berikutnya 25% bayar lagi, jebret gitu. Nah tembok harus jadi dulu baru bayar atap, kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak terkena penipuan yang dalam skala besar gitu loh, karena LAB sudah jelas gitu loh, kayak gitu. Ini pentingnya LAB. Setelah jadi desain udah dapat, baru bisa dihitung biayanya kan. Setelah itu bangunnya nanti atau pembayarannya sesuai dengan porsi masing-masing, pondasi dulu, tembok dulu, atap, setelah itu finishing. Jadi nggak langsung 100% ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham bisa tanya tim marketing kita untuk penjelasan lebih lanjut tentang ini. Setelah itu SPK. Nah Bapak dan Ibu, SPK itu adalah surat perintah kerja. Ini adalah perlindungan hukum oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini ada KTP, Kak jelas, ada KTP. Setelah itu ada materai. Setelah itu ada perjanjian, ada undang-undang perjanjian, banyak lah ya. Setelah itu ada lagi undang-undang perjanjian, kesepakatan desain dan LAB. Intinya jika di LAB ini habis 500 juta, kita sebagai kontraktor tidak bisa mengklaim lebih dari ini. Jadi 500 juta harus jadi sesuai desain. Apapun yang terjadi harus sesuai desain. Jadi tidak ada biaya tambahan sepeser pun lagi, sesuai kesepakatan gitu.
Semoga nangkep ya. Karena kalau ada biaya tambahan berarti ini sebenarnya ada pembengkakan dan ini nggak profesional juga. Dan Bapak dan Ibu bisa menuntut karena ini ada perlindungan hukum. Nah, jika sudah ada kesepakatan 500 juta, sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu takut jika langsung membayar 500 juta. Sebenarnya udah nggak perlu takut. Tetapi kita tetap harus men-save atau mengamankan dari sisi pembiayaan. Tetap menggunakan yang ini tadi, 25% atau 20% atau 15%, tergantung lah. Nanti hitung-hitungannya itu seperti apa, bisa dimodifnya. Karena ada juga 50% ya, tergantung Bapak dan Ibu. Ini tergantung pekerjaannya apa. Ada beberapa pekerjaan itu sebenarnya kan nggak kayak pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu kan satu pekerjaan. Kalau ini kan satu pekerjaan rumah, tapi ada bisa dipecah. Pondasi, tembok, atap, finishing. Tapi ada pekerjaan yang satu tok. Anggaplah Bapak dan Ibu cuman membersihkan lahan atau bikin pondasi aja gitu ya. Bikin pondasi tapi nanti tembok, atap, finishingnya nantilah. Nah, kalau satu pekerjaan seperti ini, DP-nya otomatis tinggi, 50%. Karena bahan bakunya tuh kan banyak ya. Nah, DP-nya tinggi. Tapi kalau pekerjaannya rumah dan bisa dipecah-pecah kayak gini, nah DP-nya itu bisa kecil, kayak gitu. Nah, jadi desain itu untuk mengamankan, LAB untuk desain itu untuk mengamankan sebenarnya biayanya ini berapa, LAB untuk mengamankan rancangan anggaran biayanya sehingga nanti bisa dipecah-pecah seperti ini, SPK untuk mengamankan Bapak dan Ibu dari sisi hukum. Jadi dengan 3 ini sebenarnya Bapak dan Ibu sudah sangat minim sekali terkena penipuan. Dan setiap penipuan pasti tidak ngelakuin ini, kayak gitu. Setiap penipuan pasti tidak ngelakuin ini, kayak gitu. Sehingga Bapak dan Ibu sangat penting ya untuk ngelakuin ini ya, untuk membangun rumah, minta ini gitu loh. Nah, dan enaknya kalau Bapak dan Ibu membangun bersama Properti 99 ya, enaknya apa kalau dengan Properti 99? Saya jelasin. Di luar sana, di luar di selain Properti 99 ya, desain ini bayar Bu, desain ini bayar dan kita ngasih gratis. LAB ini bayar juga di luar dan kita ngasih gratis. Sebenarnya ada survei di luar sana bayar, di kita gratis asalkan bangun dengan kita ya. Kalau nggak bangun ya ada charge-nya Bapak dan Ibu. Kita kan juga ada tenaga yang harus kita bayar juga. Desain itu walaupun kesannya simple ya, kesannya simple, itu seakan-akan itu Bapak dan Ibu konsultasi ke dokter loh, dokter tapi untuk bangunan. Desain tuh kesannya simple tapi sangat krusial banget, kayak gitu. Desain salah, bangunan Bapak dan Ibu bisa gampang roboh. Nah, sehingga untuk memikirkan itu ada biayanya sebenarnya. Nah, tapi kita gratiskan kalau Bapak dan Ibu membangun dengan kita. Tapi kalau nggak dengan kita ya bayarlah Bu, gitu loh. Kita cas gitu loh, biaya capek-capek kita bantu-bantu ini kayak gitu. LAB itu juga sebenarnya tuh ribet banget untuk menghitung atau mengkalkulasikan semua itu ribet, sehingga kita sebenarnya kita kasih gratis kalau bangun dengan kita effortkan di situlah. Maksudnya ya kita bangun buat menutup biaya itu semua gitu loh. Nah, kita kasih gratis. Survei juga kita gratiskan. Jadi kalau Bapak dan Ibu membangun bersama Properti 99, ini fasilitas ini enak banget karena Bapak dan Ibu nggak perlu ngeluarin uang di awal, ya nggak perlu ngeluarin uang di awal. Ini gratis. Loh Mas, nanti membengkak karena kita nggak tahu biaya yang di awal. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kita akan membuat estimasi dulu. Jadi Bapak dan Ibu kalau bangun rumah itu sebenarnya ada 2 opsi. Membangun rumah itu ada 2 opsi. Pertama, membangun sesuai spek. Jadi
jika budget Bapak dan Ibu itu unlimited gitu ya, maksudnya bisa ditekuk lah, bisa disesuaikan dengan speknya nanti kalau berubah-ubah. Jadi kita akan membangun sesuai spek. Tapi kalau budget Bapak dan Ibu terbatas, Bapak bisa ngomong, Mas, Pak, saya punya budget 300 juta, kira-kira nanti bangunannya seperti apa, speknya apa aja. Nah, itu bisa, nanti setelah itu kita akan desainkan untuk nilai ini gitu, itu bisa. Tapi kalau budgetnya kita estimasi kasar butuh 1M gitu ya, dan Bapak dan Ibu oke 1M oke gitu, nanti akan kita optimalkan dengan budget segini dapat apa aja kayak gitu, atau 1-2M gitu, kita akan membangunkan sesuai spek itu. Tapi kalau terbatas ya monggo, bisa ngomong di awal, kita ada budget segini, nanti kira-kira dapat speknya apa dan desainnya seperti apa, itu juga bisa. Jadi fleksibel gitu loh, dan itu tetap akan membuat desain dan RAP ini gratis semua. Yang penting ngomong, yang penting komunikasi. Bapak dan Ibu, rumah itu adalah bagian dari surga yang ada di dunia. Jangan sampai membangun surga itu diem-dieman, membangun surga itu dengan ngilang mendadak atau komunikasi yang buruk. Jangan. Kita membangun dengan komunikasi yang baik, kita memulainya dengan baik, dengan doa yang terbaik, sehingga menjadi rumah impian yang terbaik pula. Oke, semoga dengan rangkaian video ini, dengan rangkaian edukasi ini, Bapak dan Ibu bisa terhindar dari penipuan dan bisa membangun rumah atau bangunan impiannya dengan sesuai dengan budgetnya dan sesuai dengan desainnya ke depan, sehingga tidak ada penyesalan di belakang karena hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa memberi pengetahuan untuk impiannya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.